what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Oke teman-teman, hari ini jam 2 siang. Tadi habis ngambil laundryan 2 hari soalnya perjalanan, jadi banyak pakaian kotor tadi, jadi disempatkan dulu di laundry pakaiannya sebelum berangkat ke Jakarta. Ini sekarang saya mau ke terminal Jombor lagi. Itu terminalnya ada di depan. Yuk kita jalan. Tadi sebelumnya kan saya naik tuh shuttle travel. Sekarang ini mau balik langsung aja ke Jakarta, naik bis Handoyo. Nah ini ada yang menarik nih teman-teman dari bis Handoyo, makanya ditonton saja teman-teman videonya sampai selesai ya. Ayo kita ke sana. Nah di sini terparkir bis apa ini, PO Haryanto, bis patasnya Haryanto. Rutenya itu Jogja Kudus Pati. Nah ya, Jogja Kudus Pati. Nah untuk bis akap ada di sana teman-teman. Tuh, di situ banyak banget itu agen-agen bis akap rute Denpasar maupun ke Sumatera, ada semua di sana teman-teman. Dan di terminal Jombor ini sebenarnya terminal tipe B ya. Jadi nggak terlalu rame di sini. Yang rame itu di terminal tipe A yang ada di Giwangan. Tapi ini pun sebenarnya rame juga, biarpun ini statusnya terminal tipe B. Ini jam-jam ramainya itu jam-jam 3, jam 4 sore teman-teman. Jadi ini sebenarnya rame jam-jam tersebut. Sekarang sih belum ya, karena masih jam 2-an. Yuk ke sana. Nah itu, kelihatan nggak sih? Ada bis Agra yang double decker. Kita zoom dulu. Itu dia. Ah, nggak kelihatan. Nah itu dia, double deckernya Agra. Next time kita coba ya, waktu dekat nih. Di sebelah Agra itu ada City Trans sama Sinar Jaya, rute Jogja Jakarta teman-teman. Nah untuk PO Handoyo sendiri itu loketnya beda teman-teman. Dia punya loket khusus di seberang sini dia. Tuh kelihatan loketnya, udah kelihatan tuh teman-teman. Jadi PO Handoyo ini membuka kantor sendiri teman-teman, pisah dari terminal Jombor. Jadi saya mau nukarkan tiket saya yang waktu itu sudah saya pesan di pemesanan tiket online, menukarkan tiket fisiknya. Jadi saya kali ini mencoba bis Handoyo dari Jogja menuju ke Kota Serang, Provinsi Banten teman-teman. Bisa dibilang sih kota di ujung barat Pulau Jawa ya, tapi belum ke baratan, maksudnya belum terlalu ke barat. Di paling barat itu sebenarnya masih ada Merak. Nah itu bis saya udah terparkir. Yuk. Oke teman-teman, tadi saya sudah konfirmasi tiket ke kantornya. Di situ teman-teman kantornya. Dan tadi dibilang orang kantor bisa belum berangkat ya teman-teman. Dan sepertinya saya akan dapat bis unit ini teman-teman, karena cuman bis ini yang rutenya sampai ke Merak. Jadi kayaknya bakalan naik yang ini teman-teman. Untuk yang di sebelahnya itu super eksekutif teman-teman. Di kaca atasnya itu tertera ada bekasnya dari Klaten menuju ke Pulau Gadung, tapi nggak tahu untuk rute yang sekarang. Mungkin dianya akan barengan berangkatnya sama yang punya saya naikin ini. Nah bis yang saya naikin ini menggunakan sasis dari Hino RK, ya RK 260. Tapi sepertinya udah dirombak menjadi air suspensi ya. Dan ini tinggi loh teman-teman. Ini sepertinya kayaknya XHD ini bisnya. Tuh tinggi bener tuh. Beda kan tingginya sama yang ini sama yang itu. Gokil. Dapat bis Hino body XHD. Yaudah auto limbung di tol nanti. Yuk kita bikin sinematik dulu bisnya. Cekidot.
di PO Handoyo ini ada kabar menarik loh teman-teman. Karena menyambut hari jadinya PO Handoyo yang ke-50 tahun, jadi Handoyo memberikan diskon sebesar 50% loh teman-teman. Tuh, setengah harga. Untuk mendapatkan diskonnya itu mudah teman-teman. Teman-teman tinggal pesan aja pemesanan tiketnya, baik itu online maupun offline. Offline kayaknya sih seharusnya dapat sih offline, tapi nggak tahu juga ya. Coba aja teman-teman offline, barangkali dapat juga. Saya pun juga dapat ini potongan diskonnya 50% teman-teman. Dari harga 275 kena potong 10% maksudnya. Jadi itu saya cuman bayar sebesar 220.000 saja teman-teman. Gokil nggak tuh potongannya? Yuk diambil teman-teman. Tuh selama 50 hari dari tanggal 25 Januari sampai ke tanggal 15 Maret 2025. Itu mantap sekali loh diskonnya, 50% lagi. Jarang-jarang ada bis dapat potongan diskon segitu. Ini bisnya yang akan saya naikin sepertinya, karena kan nggak mungkin naik yang itu, soalnya di tiket juga serinya seri G juga. Pasti udah 100% saya naik yang itu. Yuk kita naik dulu. Ya, nggak butuh waktu lama, saya langsung masuk ke dalam bisnya saja dan disambut sapaan baik nih oleh drivernya. Karena yang naik dari Pool Jombor Handoyo cuman saya doang, jadi bis langsung diberangkatkan menuju ke Terminal Jombor untuk mengambil satu penumpang di agen Jombor. Saya juga agak bingung ya lihat penumpang yang satu ini, padahal kan Pool Handoyo yang di Jombor tuh bersebelahan langsung sama Terminal Jombor. Kenapa dia nggak mesen tiket langsung aja ke Pool Handoyo itu? Ya mungkin nggak tahu lah dia, atau lupa atau nggak tahu posisinya, Allahu alam ya. Oh ya, bus Handoyo ada 2 kali keberangkatan ya teman-teman. Dianya itu ada yang pertama berangkat jam 2 siang dari Giwangan menuju Merak, itu dia via Magelang. Sedangkan bus yang saya naikin ini startnya dari Jombor jam setengah 4 sore via Klaten, Kartosuro, dan masuk tol via utara lewat Semarang dan Batang di agen Terminal Jombor. Jadi buat teman-teman, selain naik dari kantornya yang di situ, bisa juga naik dari sini di agennya. Mana agennya? Iya yang ini agennya. Ya ini ternyata agennya. Bisa naik dari sini teman-teman nih, atau langsung ke kantornya. Kantornya ada di belakang Pool Jombor itu, di sana. Bebas sih mau naik yang dari mana aja. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di belakang, paling belakang bangku. Dan ini total bangkunya ini ada 30 seat teman-teman. Sampai sini, ini bangku paling belakang, itu nomornya 8A sama 8B. 30 seat ya teman-teman. Dan untuk bangkunya ini memakai dari jok Aldila. Nih bisa teman-teman lihat. Nah, dari jok Aldila. Dan ini udah pakai itu ya, sandaran kaki, pakai leg rest. Nih leg restnya. Dan coba ya, saya akan duduk di sini dulu. Nih mau saya cobain duduk. Ini kita geser dulu. Nanti kita rapikan lagi. Oke, sip.
Dan nih bisa teman-teman lihat kelonggaran kaki saya tingginya di atas 170. Nih bisa teman-teman lihat, nih kaki saya bisa lempeng. Dan saya akan coba ngapain leg restnya maksimal pole. Nah, untuk leg restnya maksimal segini teman-teman, ya not bad lah, nggak terlalu sempit, paling cuman jempolnya doang nih. Nah, jempolnya doang. Tapi kalau dilihat sih bangku sebelah kiri ini lebih luas teman-teman tuh ketimbang yang sebelah kanan, karena mungkin sebelah kanan ini ditambahin 2 bangku di belakang, jadi bergenapin 30 seat. Jadi mungkin yang bangku depan ini lebih sedikit dimajukan lagi ke depan teman-teman, beda sama yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri ini lebih bangkunya kayaknya lebih longgar nih teman-teman. Dan untuk di atas kabinnya ini udah memakai tutup ya, penutup kayak ya supaya tidak jatuh barang-barang yang di atas teman-teman. Dan untuk lover AC-nya ini, lover AC-nya masih model yang lama, yang masih SR2 itu. Ini nggak kelihatan. Nah, ini masih yang model lama. Dan kelebihannya bis XHD Super High Deck, jadi dia lebih tinggi teman-teman dibandingkan bus yang SHD dan juga MHD. Nih bisa teman-teman lihat, lebih tinggi dia. Lebih tinggi. Untuk ciri khasnya kalau Laksana pun juga ada teman-teman. Kalau ciri khasnya dari karoseri Laksana, kacanya lebih longgar teman-teman nih. Kaca Laksana kan lebar-lebar sama kayak kaca dari New Armada. Beda sama yang Adiputro. Adiputro itu kan lebih kecil. Coba bisa teman-teman bandingkan saja kaca bis ini dari PO karoseri Adiputro dan juga karoseri Laksana. Pasti lebih besaran Laksana dan juga New Armada teman-teman. Dan di sini juga sudah dilengkapin CCTV tuh. Tuh bisa teman-teman lihat, ada CCTV 2 biji di depan. Yang satu di sini. Mana? Ini yang satu lagi di sana, spion. Untuk yang paling belakang sih nggak ada teman-teman. Yang belakang nggak ada, jadi cuma dikasih 2 CCTV saja. Dan yang paling depan itu ada Audiman, ya dikasih TV juga pastinya. TV-nya ada 2 ya teman-teman. Di situ 1, yang di sini 1, jadi ada 2 dua-duanya. Begitu. Mari kita cek ke toiletnya, review. Dan ini kita cek dulu untuk bagian toiletnya. Untuk toiletnya bersih teman-teman, harum, karena tadi sebelum berangkat dibersihkan dulu bisnya, dicuci luar dalam. Tuh bagus teman-teman. Di sini ada peringatan toilet khusus buang air kecil saja dan digunakan saat bis berjalan, sedang berjalan. Itu ada airnya, jadi harum, mantap. Kita tutup kembali. Oke, tuh toilet digunakan saat bus berjalan saja, jangan dipakai saat bis berhenti ya, apalagi buang air besar. Wah, gak ada otak memang. Dan untuk paling belakang dari kabin bis itu ada kandang macan atau tempat tidur driver teman-teman. Jadi driver 1 bertugas, 1 lagi tidur teman-teman, jadi begitu. Ini nanti kita jemput driver 1-nya di terminal Giwangan. Untuk sementara ini cuma 1 driver, nanti jemputnya di Giwangan. Itu ada kandang macan, kalau orang Sumatera bilang kandang macan.
Oke teman-teman, ini sekarang menunjukkan jam 4, jam 16.00. Ini bisnya lagi ngetem dulu di Terminal Giwangan. Jadi ini sebenarnya bis Handoyo ini waktunya bagus ya, karena dia sampai Giwangan aja ini jam 4 sore teman-teman, yang dimana jam pulang kerja. Jadi buat teman-teman baru pulang kerja ataupun kuliah langsung mau pulang ke kampung halaman ke arah Banten, ke arah Merak, bisa nih naik bis Handoyo. Bisa jadi salah satu pilihan opsi ini buat teman-teman, karena dia masuk Terminal Giwangan ini jam 4 sore teman-teman. Kalau dari Jombor dianya jam setengah 4, iya jam setengah 4 sore ya. Kalau nggak bisa dari Jombor, setidaknya dari Giwangan lah bisa gitu istilahnya ya. Ini lagi nunggu penumpang dulu kayaknya, karena tadi info dari drivernya hari ini penumpang terisi cuma 14 orang teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, disyukurin aja kata Pak supirnya. Ini lagi kita nunggu. Posisinya ada di paling ujung ya teman-teman, paling ujung sebelah pintu kedatangan. Kalau yang di sana itu kedatangan bis ke arah Jawa Timuran yang di sana. Mana sih? Ini itu tuh. Tuh yang ke arah Jawa Timuran ada di sana teman-teman. Jadi begitu. Oke.
Ya, jam 6 sore. Ini sudah waktunya berbuka puasa, teman-teman. Dan ini bisnya lagi ngetem dulu di Terminal Klaten. Jadi kebetulan waktunya ngepas sama buka puasa. Jadi ini ngetemnya kayaknya agak lama. Yuk kita nyari minum dulu yuk. Batalin puasa dulu. Banyak yang jualan itu. Skuy. Besok itu rumah. Nomor ini. Ranti nomornya. Oh no. Hilang aku. Ini mikir lu juga orang mulia lu. Orang tak simpen ya. Ayo gue ngambil aku kan enak. Tapi habis habis. Ayo. Wes. Itu yang siapa yang semuanya. Naik 2 om, 210. Yang semi. Wah, baru mas, apunten saya mas. Oke, deh, buk toh. Mas, semoga sih. Semoga sih. Iya. Ya, besok jika dia telepon aku hitung. Hitung saya kabari. Oke. Oke, Mas Anton. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Meskipun Handoyo rutenya Jawaan ya, Jawa Timur, Jawa Tengahan, tapi dia nerima paket ini. Gokil nggak? Handoyo versi Sumatera KW nih. Dia nerima paket apa aja soalnya. Sama kayak yang Sumateraan. Gokil.
Oke teman-teman, akhirnya kita telah sampai di rumah makan, Indorasa. Ini di Gringsing, Kota Batang. Belum sampai Batang sih, Kabupaten Batang. Ini kita dikasih waktu 30 menit. Yuk kita makan, tukarkan servis makan. Habis itu kita sholat. Ini bis kita. Untuk kenyamanannya oke. Suara kriat-kriatnya sangat tipis sekali. Dan untuk interior juga nggak ada yang ngebludak, jadi aman lah pokoknya. Dah, yuk kita langsung makan aja ke dalam. Ini dia penampakan servis makannya. Untuk lauknya hanya satu lauk, satu macam ya, satu jenis. Ini saya ngambil sayur asam, telur mata sapi sama kerupuk, dikasih taburan sambal kecap dan ada teh manis. Yuk kita coba dulu, kita makan, habis itu kita sholat lagi. Skuy. Nah, di belakang bangunan rumah makan ini terparkir bis Handoyo teman-teman. Ini rutenya paling jauh loh, Jambi sampai ke Pekanbaru. Wah, gokil nggak tuh, pemain jauhnya Handoyo Pekanbaru coy. Yang bisa dibilang perjalanan itu 3 hari 3 malam. Tapi ini sepi penumpangnya. Ya semoga aja sampai tujuan lah, semoga sampai Pekanbaru. Wah, kapan-kapan lah ya kita cobain Handoyo versi Sumateranya. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan servis makan dan juga sholat. Habis itu juga kamar mandi. Untuk makanannya sih kalau menurut saya itu kurang banyak. Ya, kurang banyak. Apalagi tadi makanannya itu lauknya cuman diperbolehkan ngambil satu teman-teman. Kalau bisa sih ditambah lagi lah apa cemilannya gitu. Itu tadi cuman ngambil telur doang sama sayur asam, kasih sambal kecap teman-teman. Kalau untuk kamar mandinya bersih, lumayan wangi juga tadi. Terawat lah pokoknya kamar mandinya. Jadi ya itu aja sih kekurangannya tadi. Sama itu satu lagi, teh manisnya. Seharusnya teh manis hangat, ini malah teh manis dingin. Udah nggak hangat lagi dianya, udah disedukian itu teh manis. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk lokasi rumah makannya ini ada di rumah makan Indorasa 3, yang posisinya mungkin dari Gringsing ya, keluarnya dari gerbang tol Welleri kayaknya ini. Iya, gerbang tol Welleri. Nah, saya curiganya sebelumnya pernah naik juga ini bisnya. Tuh udah dipanggil teman-teman. Nah, yuk kita naik langsung aja lah. Soalnya udah dipanggil. Gaskan.